Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 30 September tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Israel Benjamin Netanyahu dengan Menteri Retno Marsudi saling meninggalkan rapat di PBB. Ketika Perdana Menteri Netanyahu memberikan sambutannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bersama rombongannya meninggalkan ruangannya sebagai pertanda Menteri Retno Marsudi yang mewakili Indonesia tidak senang atas kebijaksanaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait dengan serangan Israel yang membombardir jalur Gaza dan Rafah hingga masyarakat sipil Hamas mati lebih 30.000 orang sampai Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan. Sampai masyarakat internasional bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi minta Israel mengosongkan jalur Gaza dan Rafah karena kelompok Hamas sudah lama mendiami tempat tersebut dan menuduh Israel yang berada di bawah pimpinannya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu keras kepala dan tidak punya rasa kemanusiaan menghabisi masyarakat sipil kelompok Hamas sebagai alasan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sampai keluar dari ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika Perdana Menteri Israel memberikan pidatonya. Sebaliknya, ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan pidatonya di ruang pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta rombongannya meninggalkan ruang rapat dengan alasan yang selalu membenci Menteri Luar Negeri yang mewakili bangsa Indonesia yang selalu memusuhi Israel terkait penyerangan kelompok Hamas dan kelompok Hizbullah Lebanon. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi tidak paham alasan Israel menyerang kelompok Hamas dan kelompok Hizbullah Lebanon. Alasan Israel menyerang kelompok Hamas dan kelompok Hizbullah Lebanon berdasarkan alasan untuk membela diri dari serangan kelompok Hamas di mana Israel sudah merasa memberikan kelompok Hamas tinggal di jalur Gaza dan Rafah yang merupakan wilayah Israel yang diperoleh dari tangan Mesir karena kalah perang Mesir dengan Israel pada tahun 1948. Ketika itu Mesir bersama 4 negara Arab menyerang Israel. Dalam perang tersebut, Israel mengalahkan kelima negara Arab tersebut dan saat perang tersebut semua wilayah yang dikuasai Mesir tadinya milik Mesir menjadi milik negara Israel, yaitu jalur Gaza dan Rafah. Berdasarkan alasan tersebut, sudah diberi tinggal di jalur Gaza bertahun-tahun untuk dapat hidup harmonis dengan Israel. Tiba-tiba pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, tanpa ada sebab kelompok Hamas menyerang Israel yang menewaskan warga sipil Israel lebih 1.200 orang yang terdiri dari anak bayi, anak-anak, anak gadis setelah diperkosa lalu dibunuh. Demikian juga menyandra lebih 200 warga sipil Israel yang disembunyikan di terowongan jalur Gaza dan Rafah, di mana perbuatan kelompok Hamas begitu keji dan sadis. Tetapi Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas. Sebaliknya mantan Wakil Presiden Yusuf Kala bangga kelompok Hamas berhasil menyerang Israel. Akibat perbuatan kelompok Hamas menyerang Israel, besok harinya tanggal 8 Oktober 2023, Israel membalas serangan kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah, membuat masyarakat sipil Hamas mati lebih 30.000 orang. Langsung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan.
dan perbuatan Israel mirip melakukan genosida berdasarkan hukum perang internasional. Kematian lebih 30.000 masyarakat sipil Hamas tidak boleh menyalahkan Israel, karena sebelum Israel menyerang atau membombardir jalur Gaza dan Rafah sudah diberi peringatan selama sekitar 1 bulan agar masyarakat sipil Hamas meninggalkan jalur Gaza dan Rafah dan mengungsi ke tempat yang lain yang lebih aman, tetapi masyarakat sipil Hamas tetap berada di jalur Gaza dan Rafah. Ketika Israel menyerang dan bombardir jalur Gaza dan Rafah selama lebih 10 bulan berakibat serpian peluru dan bom tersebut mengenai masyarakat sipil Hamas hingga makan korban mati lebih 30.000 orang. Maka matinya masyarakat sipil tersebut resiko mereka sendiri, tidak mau mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Dan hal itu tidak bisa menyalahkan Israel, karena aturan hukum perang internasional sebelum menyerang sasaran terlebih dahulu diperingatkan masyarakat sipil meninggalkan tempat tersebut agar tidak terkena peluru dan tidak boleh menyerang masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Hanya boleh menyerang militer dan masyarakat sipil yang dipersenjatai seperti kelompok Hamas dan pejuang Hizbullah Lebanon. Masyarakat sipil tidak boleh dibuat sebagai tameng dengan menyimpan senjata milik kelompok Hamas di rumahnya, di rumah penduduk. Masuk perbuatan pengkhianat bisa diserang rumah warga sipil tersebut. Masyarakat sipil kelompok Hamas dan pejuang Hizbullah di Lebanon sering dibuat sebagai tameng dengan menyimpan alat persenjatanya di rumah penduduk. Sering diserang Israel, baik rumah sakit dan sekarang ini sebelum pejuang Hizbullah diserang Israel. Israel telah memberi peringatan kepada warga Lebanon dari perbatasan Israel agar warga sipil mengungsi. Akibatnya warga sipil Lebanon lebih 1 juta mengungsi ke daerah Beirut sebagai tempat yang lebih aman. Setelah Israel menguasai Rafah, sekarang Israel fokus menyerang pejuang Hizbullah Lebanon, karena pejuang Hizbullah Lebanon membantu kelompok Hamas sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Selama 10 bulan merudal Israel membuat masyarakat Israel terganggu hidupnya. Demi membela diri, Israel melakukan serangan besar-besaran ke Lebanon yang berakibat Israel membunuh pejuang Hizbullah selaku petinggi Hizbullah sebanyak 4 orang. Dan terakhir, Israel mengebom tempat tinggal Hasan Nasrallah, pimpinan tertinggi pejuang Hizbullah Lebanon, hingga Hasan Nasrallah mati terkubur di dalam rumahnya. Timbul pertanyaan, mengapa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selalu bermusuhan dengan Israel yang dampaknya bisa merugikan Indonesia sendiri, terlebih Provinsi Papua bisa lepas dari wilayah Indonesia dan membentuk negara sendiri atas bantuan Israel, karena secara jelas Israel menyatakan mendukung kemerdekaan Papua, termasuk daerah Sulawesi Utara. Sama-sama warga Sulawesi Utara, tetapi sebagian umat Muslim mendukung kelompok Hamas Palestina dan sebagian lagi umat Kristen mendukung Israel atas perang Israel dengan kelompok Hamas Palestina. Sedangkan negara Arab yang berdekatan keberadaannya serta pernah jadi musuh sekarang berhubungan baik dengan 9 negara Arab, antara lain negara Mesir, negara Arab Saudi, negara Uni Emirat Arab, negara Jordan, dan seterusnya. Padahal negara Indonesia letaknya jauh dengan Israel, malah selalu bermusuhan. Seharusnya Presiden Joko Widodo dengan pihak lain meniru mantan Presiden Gus Dur yang ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan hal ini sangat penting mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya
Setiap permusuhan antara negara sangat tidak baik. Kata pepatah, 1 lawan itu banyak, tetapi 1000 teman itu kurang. Untuk itu sebaiknya Indonesia membuka hubungan baik dengan Israel yang sudah dirintis mantan Presiden Gus Dur, membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena besar manfaatnya dengan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama yang berbeda, sejalan dengan lambang burung Garuda, berbeda-beda satu jua. Demikian juga sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.